Yang terhormat Pak Ketua DPD RI dan Ketua Komite 4 juga. Di sini mungkin saya lihat penyampaian, ya saya Ibu Eka Kristina Yeimo dari Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah. Mungkin saya ingin menyampaikan beberapa aspirasi dari daerah. Yang pertama, Papua Tengah ini provinsi daerah pemekaran. Sempat ditanyakan terkait pembangunan kantor-kantor di daerah. Karena masih sewa di ruko, di perumahan. Jadi ini mungkin saya belum tahu terkait bagaimana untuk transfer pembangunan untuk uang-uang untuk daerah DOB ini. Karena di Provinsi Papua Tengah itu masih pakai ruko-ruko untuk semua kantor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait mungkin Koperasi Merah Putih. Saya baru dari Kabupaten Puncak, eh, paling kampung sekali. Ini saya rasa untuk Koperasi Merah Putih, ini sosialisasinya itu sampai ke kepala kampung di daerah terpencil itu belum terlaksana. Satu hal yang mereka tanyakan ke saya, itu mereka berpikir bahwa dana koperasi ini itu sama dengan dana kampung. Dana kampung tetapi dia lebih ke ekonomi. Dan di sini itu satu hal yang mereka pikir seperti itu. Kemudian mungkin prosedur yang sudah disampaikan tadi dari teman-teman dari provinsi lain, saya rasa untuk kepala kampung di Papua itu belum sama sekali memahami prosedur pencairan dana dari bank, maksudnya mekanismenya ya, itu seperti bagaimana mereka sangat belum tahu. Kemudian satu hal yang mereka tanyakan ke saya itu begini, kalau dana kampung itu kan mereka pakai tapi mereka buat laporan. Tapi untuk dana koperasi ini mereka bilang apakah kita cicil setelah kita pinjam, ini yang mereka sampaikan ke saya ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Apakah uangnya ini misalnya seperti tadi kita ambil 200 atau 300 juta seperti yang tadi teman-teman sampaikan itu, terus kita kembalikannya bagaimana? Prosedur atau mekanisme ini tidak disampaikan secara baik kepada kepala-kepala kampung di sana. Jadi mereka sangat bingung sekali. Apalagi kita mau lihat manajemen untuk di dalam pengelolaan ini sangat mungkin menurut mereka itu sangat membingungkan. Padahal program ini saya rasa sangat baik sekali karena uang mungkin satu koperasi itu seperti tadi sudah teman-teman sampaikan 3 miliar itu uang sangat besar sekali. Jadi mungkin ini kurangnya sosialisasi di seluruh kepala kampung terutama di daerah ah, ter apa 3T, tapi saya senang sekali untuk ada di sana walaupun di sana ya militer atau apa kekacauan terjadi, tetapi saya selalu turun ke sana untuk melihat perkembangan ini. Kemudian di sini yang saya mau tanyakan lagi terkait uh, dari data yang Bapak punya ini, saya lihat pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh wilayah tanah Papua itu sangat rendah sekali. Sedangkan kami punya eh, penyumbang atau daerah penghasil itu sangat besar. Saya dari Provinsi Papua Tengah, penghasil yang sangat besar. Saya menuntut keadilan. Karena ini sudah Indonesia hampir 80 tahun merdeka ya kalau kita mau bilang. Tapi kalau Papua masih seperti itu, saya rasa seperti yang Bapak sampaikan di sini, sejahtera bersama-sama itu bagaimana ya Pak? Untuk sejahtera bersama-sama, karena sampai sekarang dari data itu Papua itu belum sejahtera bersama-sama sampai saat ini. Jadi mohon untuk penyederhanaan penyerapan mungkin dana-dana transfer ke daerah itu dipermudah. Terus mohon diperhatikan untuk dana bagi hasil ke provinsi daerah penghasil. Karena kita jumlah penduduknya itu tidak sampai 1 juta untuk provinsi Papua. Saya harap kalau setiap orang Papua dapat gaji setiap bulan 2 juta itu akan lebih baik.
Mungkin itu harus diperhatikan dengan baik karena mungkin Indonesia sudah mau 2 tahun lagi mau 1 abad, sedangkan Papua masih tertinggal. Saya kira itu tidak adil. Mohon diperhatikan itu Pak Menteri yang terhormat. Terima kasih banyak.